Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa SMTV, pada sore hari ini kita di tempat yang tidak biasa, yang kita umumnya berada di dalam studio. Sekarang kita berada di sebuah laguna bersama tamu kita yang sangat spesial, yakni Bapak Denny Asyari, SHI Datwa Marajo, selaku Direktur Utama PT Syarikat Cahaya Media, dan Bapak Rizky Dewantoro, MA, selaku Ketua Panitia Milad Suara Muhammadiyah ke-109. Bersama saya, Ana Fitriana, mari kita kulik habis terkait Milad 109 tahun Suara Muhammadiyah. Baik, Bapak Denny Asyari, mungkin saya pertama akan bertanya kepada Bapak Direktur Utama terlebih dahulu. Bapak Denny, Suara Muhammadiyah adalah media yang kita tahu media ini sudah mendapatkan penghargaan dari Rekor Muri karena keberlangsungannya dalam terbit di Indonesia. Media satu persatu itu jatuh, kita tahu ya Pak Denny, mulai dari masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Orde Baru, Orde Lama, digitalisasi, satu persatu media itu jatuh, tidak beroperasi lagi. Namun majalah Suara Muhammadiyah justru membuktikan bahwa ini bisa bertahan nih majalahnya. Bagaimana Bapak Denny menjelaskan betapa luar biasanya Suara Muhammadiyah, apa ini ya strateginya selama ini? Ya, terima kasih Mbak Ana. Ya tentu yang pertama kita bersyukur ya atas karunia Allah ya, dengan hadirnya sekaligus kemampuan media persyarikatan kita bertahan hingga usia 109 tahun atau melampaui 1 abad gitu ya. Dan memang betul bahwa apresiasi dari pihak luar terhadap keberlangsungan media kita ini relatif banyak gitu ya. Karena memang de facto kita melihat media-media yang seusia dengannya memang bisa dikatakan nyaris tidak ada gitu ya. Kalaupun ada sudah bermetamorfosis lah istilahnya, dengan berbagai nama dan berbagai bentuk. Tetapi Suara Muhammadiyah dari awal namanya Suara Muhammadiyah dan dengan konsep medianya sampai hari ini tetap sama gitu. Itu kemudian yang menjadi salah satu apresiasi dan keunggulan pihak luar. Nah, tentu keberlangsungan ini salah satunya pertama ya kita tidak bisa lepas dari izin Allah ya. Atas izinnya kita bisa meneruskan ya jejak dari para tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam mendorong gerakan literasi dalam bentuk media ini. Kemudian yang kedua tentu ini bentuk tingkat kesadaran literasi warga persyarikatan khususnya yang cukup tinggi. Walaupun kita sadari bahwa tren media semakin hari itu semakin mengalami penurunan gitu ya. Karena apa? Karena juga selain pengaruh aspek digitalisasi, juga pengaruh budaya literasi yang semakin menurun. Dampaknya adalah ketika budaya literasi juga semakin menurun dan digitalisasi juga mulai menonjol, maka terjadi pergeseran budaya yang kecenderungan orang tidak lagi membaca media versi cetak gitu. Nah, Suara Muhammadiyah menurut saya salah satu kenapa dia bertahan, ini wujud kesadaran literasi warga persyarikatan masih tinggi. Warga masyarakat warga Muhammadiyah masih doyan baca, masih doyan ilmu pengetahuan, masih senang untuk belajar gitu. Sehingga salah satu sumber untuk belajar mencari pengetahuan itu majalah Suara Muhammadiyah. Dan yang ketiga tentu adalah kemampuan untuk mentransfer ya pengalaman, pengetahuan dari satu manajemen ke manajemen baru, dari satu kepengurusan lama ke pengurusan baru, sehingga manajemen baru yang hadir justru memberikan satu warna-warna baru dari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Menurut saya 3 hal ini. Ya, luar biasa sekali Bapak Denny. Dan kita memang bisa lihat juga perkembangan bisnis dari Suara Muhammadiyah ini luar biasa sekali Pak Denny. Ada berbagai unit bisnis yang didirikan. Ini mungkin akan sangat mengagetkan bagi para peneliti ya.
Bahkan Suara Muhammadiyah telah diteliti oleh berbagai kampus, baik itu UGM, UMY, dan banyak kampus lainnya. Mereka penasaran bagaimana Suara Muhammadiyah ini bisa bertahan, dan mungkin kita bisa melihat juga dari hasil penelitian mereka. Dan kami penasaran nih, mungkin di kesempatan kali ini Bapak Denny bisa menjelaskan, menceritakan apa saja unit bisnis yang sudah berdiri di Suara Muhammadiyah. Baik, kalau terkait unit bisnis ya alhamdulillah hingga hari ini bisa dikatakan hampir 12 unit bisnis ya, dengan berbagai segmennya ya. Ada yang memang segmennya di di media ya, baik cetak, digital, kemudian elektronik seperti SMTV. Kemudian di pengetahuan kita juga ada Pusdalit, SM penerbitan gitu ya. Kemudian di sektor lain kita juga punya usaha di SM logistik, ada juga retail Lokmat, Bulogmu ya, ada SM Tour and Travel gitu ya, ada SM wisata, kemudian ada yang SM Corner, dan yang terbaru ada SM Tower gitu ya. Ini beberapa unit bisnisnya. Dan pertanyaan kemudian kenapa bisa mengembangkan unit bisnis ini? Ada dua hal ya terkait pengembangan unit bisnis di Suara Muhammadiyah. Yang pertama lebih bersifat ideologis ya. Alasan pertama kenapa SM harus mengembangkan usahanya itu aspek ideologis. Suara Muhammadiyah di tengah tekanan dan hadirnya budaya baru yang kita sebut digitalisasi tadi, yang berdampak pada pengurangan oplah, kemudian penurunan pelanggan dan lain sebagainya, tentu kita harus sikapi ya dengan cara kemampuan kita untuk beradaptasi juga dengan perkembangan digitalisasi itu. Oleh karenanya untuk merespon perubahan itu, SM mencoba untuk menghadirkan lini-lini bisnis baru yang bisa menopang keberlanjutan majalah ini ya gitu, menopang keberlanjutan majalah ini ya, sehingga SM juga menghadirkan yang versi digitalnya, versi elektroniknya gitu ya. Nah kemudian juga menghadirkan lini-lini bisnis yang lainnya, yang sebenarnya fungsi lini bisnis tadi itu juga bagian dari cara SM mendistribusikan ya, dengan 12 lini bisnis itu, di mana di 12 lini bisnis ini juga tersebar majalah-majalah SM untuk kepentingan di masing-masing lini bisnis itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua secara pragmatis. Secara pragmatis bahwa SM selama ini dikenal sebagai media yang inspiratif ya, sebagai media yang sering di awal-awal belum melahirkan ide-ide dan praktek-praktek pembaharuan ya. Misalnya ide tentang tentang dulu orang khitan itu masih dengan alat tradisional, SM yang kemudian mempublikasi dan menginspirasi bahwa khitan itu bisa dengan model medis, kesehatan. Kemudian pendidikan juga dengan ala lesehan, kemudian dikembangkan dengan konsep pendidikan yang ala modern misalnya kan. Begitu juga pengetahuan seperti bulan gitu ya, penanggalan dan lain-lain gitu ya. Nah, saya melihat bahwa SM basically gitu hadir tidak sebagai media literasi, tetapi sesungguhnya juga media yang menginspirasi gitu. Banyak inspirasi-inspirasi yang diberikan SM sepanjang zaman. Nah pertanyaan di abad kedua, inspirasi apa yang harus diberikan SM ketika berada di tangan anak muda? Maka jawaban saya adalah SM harus memberikan inspirasi jalan ekonomi baru. Nah kita hadirkan bahwa SM tidak sekedar sebuah media yang menginspirasi untuk gerakan literasi, tapi SM juga mampu menjadi media yang menginspirasi gerakan ekonomi. Nah, tidak sekedar kita hanya menyampaikan lewat teks ya, menyampaikan lewat tulisan, tetapi SM betul-betul mempraktekkan dan bahkan menjadikan usaha ekonomi di lingkungan perserikatan secara luas sebagai pilot project gitu. Oleh karenanya usaha-usaha yang dilakukan SM alhamdulillah bisa tumbuh berkembang dengan 12 lini bisnis tadi gitu. Wah, luar biasa sekali ini Suara Muhammadiyah. Saya sampai kaget dan terharu sekali mendengar cerita dari Bapak Denny, dan terutama kita di sini di Laguna Gelagah. Ini merupakan tempat, tadi saya dapat bocoran ya, ini merupakan tempat baru untuk salah satu lini bisnisnya Suara Muhammadiyah, yakni SM Wisata dan SM Jet Ski. SM Jet Ski. Jadi infonya akan ada jet ski di Laguna ini, betul Pak Denny? Ya. Wah, luar biasa sekali, dan ini saya penasaran, saya akan langsung bertanya kepada Bapak Rizky Dewantoro. Ini
besok akan ada acara di Laguna ini. Mohon diceritakan nih, acara apa itu? Apakah dalam rangka milad 109 tahun dan apa saja rangkaian acara miladnya Bapak Rizky? Terima Silakan. kasih Bu Ana, izin Pak Denny Asyari. Jadi memang milad ke 109 tahun Suara Muhammadiyah ini mengangkat tema tentang kreativitas tanpa batas, inspirasi tiada henti. Seperti yang disampaikan Pak Denny tadi, sekelumit perjalanan dari 1915 sampai 2024 atau kekinian sekarang. Jadi kita ada banyak rangkaian acara, termasuk insya Allah ini tepat sebulan sebelum milad Suara Muhammadiyah yang insya Allah diperingati pada 13 Agustus. Nah, besok 13 Juli kita akan warming up dulu Ya, betul. dari kantor Suara Muhammadiyah di Geraha di SM Tower. Kita akan fun bike dari Geraha menuju ke Pantai Gelagah ini. Ini sekitar 45 kilo. 45 kilo? Iya. Kita akan juga meresmikan SM Jet Ski wisata yang kedua. Ya, Karena sebelumnya sudah ada di Pantai Depok dan alhamdulillah animonya tinggi ya. Itu jadi program pertama sebagai opening ya, itu baru opening, itu kita sudah ada agenda fun bike, peresmian SM Jet Ski wisata, kemudian ada kegiatan-kegiatan olahraga seperti badminton, seperti voli dan juga tenis meja, itu di Geraha Suara Muhammadiyah. Kegiatan pertama itu lebih ke olahraga, kemudian ada tadi meningkatkan literasi, kita ada bedah buku dan juga insya Allah akan launching buku tokoh literasi. Kiai Haji Fahrudin itu bukan Kiai J.A.R. Fahrudin ya, ini masih banyak ya. Ini Haji Fahrudin itu tokoh literasi dan pemret pertama Suara Muhammadiyah. Beliau ini juga salah satu pahlawan nasional. Ternyata pemret pertama SM itu pahlawan nasional. Yang pemretnya SM adalah Bapak Fahrudin. Fahrudin. Kemudian Bapak R. Fahrudin yang ketua ya. Itu memang sering tertukar-tukar itu ya, memang. Jadi kita ada di bidang literasinya, kemudian ada di bidang ekonomi. Kita serangkaian selama 1 bulan ini ada banyak temu agen baik di Jawa maupun Sumatera dan daerah lainnya, peresmian Logmart, SM Corner seperti itu. Jadi ada berkesinambungan kalau seperti Pak Denny tadi disampaikan ini. Ada juga acara bazar buku nanti di menjelang udah Agustus itu sudah momennya milad, tapi ini kita masih warming up. Dan juga masih ada futsal untuk siswa SD DIY. Itu terbatas untuk 16 sekolah. Jadi ini udah ada beberapa yang masuk. Jadi nanti pemirsa yang di sekolah Muhammadiyah di DIY bisa mendaftar ke panitia Suara Muhammadiyah. Selanjutnya ada juga pameran. Kita insya Allah ada pameran nanti di SM Tower. Kita mengangkat tema tentang literartsy. Jadi art seni gitu ya? Art itu seni. Jadi kita bakal berkolaborasi dengan seniman-seniman yang insya Allah SM Tower ini ada kalau bahasa Buya Syafi'i itu seni itu menghaluskan hati ya. Menghaluskan. Itu selain pikiran dan hati harus halus, dan itu dengan seni itu nanti bakal kita sampaikan lebih lanjut nih. Termasuk nanti puncak malam tasyakuran milad Suara Muhammadiyah pada 13 Agustus nanti. Ini tuh beberapa. Baik, ini kemudian juga saya dapat bocoran juga itu. Ada acara di salah satu bisnisnya Suara Muhammadiyah, yakni perumahan. Iya. Itu di tanggal berapa itu kira-kira? Itu ada
di SM Residen Asri ya. SM Residen Asri, daerah mana? Itu di daerah Temuwuh. Itu masuknya Gamping ya. Oh, Gamping. Gamping ya itu. Saya dapat informasi juga sudah berdiri tiga unit, itu ya. termasuk lini bisnisnya Suara Muhammadiyah yang terbaru yang ya saya kira out of the box lah ya. Suara Muhammadiyah bisa membuat salah satu solusi juga untuk warga persyarikatan yang ingin mempunyai hunian yang asri, namanya juga SM Residen Asri, sesuai namanya ya. Baik, terima kasih sekali nih Pak Rizky. Tidak terasa waktu sudah mencapai batasnya. Karena memang kita sebenarnya ingin diskusi lebih banyak, lebih lanjut, namun kita dibatasi oleh waktu. Dan saya senang sekali sudah dijelaskan berbagai agenda milad. Bapak Ibu jangan lupa ikut memeriahkan di sini, terutama sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta SD. Ada futsal tadi ya. Baik, terima kasih Bapak Denny, Bapak Rizky atas kehadirannya. Dan terima kasih para pemirsa, sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.